Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Mahardika Putri dari kelas R7D, kelompok 3, mata kuliah Menulis Ilmiah, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta, PGRI. Pada materi perencanaan penulisan ilmiah, kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan mind mapping. Salah satu kendala yang dihadapi pembelajaran pada saat menyusun makalah, laporan, maupun skripsi bagi mahasiswa adalah bagaimana menuangkan ide yang ada di kepala dalam bentuk tulisan yang baik, runtut, logis, dan koheren. Inti dari semua itu adalah kemampuan penggunaan bahasa Indonesia melalui sarana tulis yang merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan menulis ini dapat diajarkan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan pemetaan pikiran atau mind mapping, yang dimulai dari menulis ide pokok di tengah lembar kertas, kemudian dikembangkan menjadi cabang-cabang pemikiran ke segala arah. Pemetaan pikiran ini dapat membantu pembelajaran dalam menemukan, mengorganisasikan, dan menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Peta pikiran adalah padanan kata bahasa Indonesia untuk 2 kata bahasa Inggris, yaitu mind dan mapping. Mind, menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford Advanced Learners Dictionary edisi 7, mind berarti kemampuan untuk berpikir. Dan mapping berasal dari kata map yang artinya memetakan pada sesuatu dengan menghubungkan kelompok materi dengan sumbernya, penyebabnya, dan sebagainya. De Potter dan Hernaki menyebutkan bahwa peta pikiran merupakan pendekatan ke seluruh otak yang membuat seseorang mampu membuat catatan yang menyeluruh dalam satu halaman karena adanya kesan yang mendalam jika dilengkapi dengan citra visual dan perangkat grafis lainnya. Mind mapping atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuat catatan yang dapat digunakan pada situasi atau kondisi tertentu, seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide, untuk membuat catatan kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Konsep mind mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. Menurutnya, mind mapping adalah sistem penyimpanan, penarikan data, dan akses yang luar biasa untuk perpustakaan raksasa, yang sebenarnya ada dalam otak manusia yang menakjubkan. Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar otak. Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Berikut adalah perbedaan antara catatan biasa dan mind mapping. Pada catatan biasa,
Biasanya hanya berupa tulisan-tulisan saja, hanya dalam satu warna. Untuk mereview ulang memerlukan waktu yang lama, waktu yang diperlukan untuk belajar lebih lama, dan statis. Sedangkan pada mind mapping, biasanya berupa tulisan, simbol, dan gambar, berwarna-warni. Untuk mereview ulang diperlukan waktu yang pendek, waktu yang diperlukan untuk belajar lebih cepat dan efektif, dan membuat individu menjadi lebih kreatif. Prinsip dan ciri mind mapping yaitu menggunakan teknik penyaluran gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, simbol, gambar, dan menggambarkan secara kesatuan dengan menggunakan teknik pohon. Mind mapping ini didasarkan pada detail-detail suatu peta pikiran yang mudah diingat karena mengikuti pola pemikiran otak. Berikut adalah manfaat mind mapping. Menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, dan melihat gambar keseluruhan. Hernowo mengemukakan langkah-langkah pembelajaran menulis dengan model mind mapping sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan intuisi. Intuisi merupakan kemampuan memahami sesuatu tanpa dipelajari. Pengembangan intuisi ini dilakukan dengan pembuatan peta pikiran. Langkah-langkahnya adalah menulis gagasan utama di tengah-tengah kertas, menambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap gagasan utama, menulis kata kunci pada tiap-tiap cabang yang dikembangkan lebih detail, dan menambahkan simbol-simbol dan ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. Yang kedua, berlatih menulis. Pelatihan menulis ini dilakukan berdasarkan peta pikiran yang dibuat secara spontan. Proses penulisannya dilakukan secara cepat tanpa berhenti atau memperbaiki tulisan tersebut. Yang terakhir, tahap setelah menulis. Pada tahap ini dilakukan pengoreksian tulisan. Koreksi bisa dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang lain untuk mendapatkan masukan secara objektif. Langkah-langkah tersebut akan menuntun pembelajar menghasilkan tulisan dengan organisasi yang sistematis. Dari uraian yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa peta pikiran atau mind mapping adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak, maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk, dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.